Sidang lanjutan perkara perdata PHDI kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu 11 Mei 2022, dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak penggugat yakni PHDI MLB. 4 saksi dihadirkan dalam sidang tersebut, namun baru 2 saksi yang telah diperiksa. Keduanya merupakan saksi fakta. Hal itu disampaikan kuasa hukum penggugat Iketut Sregik seusai sidang. Sedianya saksi ini dihadirkan 4 memang sudah dihadir, tetapi majelis hakim baru bisa memeriksa saksi ini 2, yaitu saksi fakta ya. Yang pertama saksi kami adalah Profesor Dr. Nyoman Sugiana, kemudian yang kedua I Gusti Ngurah Suryayana sebagai saksi fakta. Pemeriksaan pertama, jadi pada Profesor Nyoman Sugiana memang sebagaimana juga kita harapkan bahwa unsur-unsur kehadiran terutama yang dinyatakan sebagai legal standing, yaitu 2/3 daripada jumlah parisade 34 di seluruh wilayah Indonesia, 2/3 itu 23 tadi sudah dinyatakan oleh saksi. Intinya seperti itu. Dikatakan Ketut Sregik, seperti yang dipaparkan saksi dalam persidangan, MLB PHDI terjadi karena kebuntuan komunikasi antara pusat dengan daerah. Tak hanya itu, eskalasi masalah keumatan di Bali yang terus meningkat antara sampradaya asing dengan masyarakat Bali juga menjadi alasan dilakukannya MLB ini. Terlebih, masalah tersebut terkesan dibiarkan oleh PHDI pusat. Kemudian saksi juga menyatakan bahwa beliau sebagai pimpinan sidang dalam masa luar biasa itu menyatakan ada 16 produk daripada masa luar biasa, yaitu 5 keputusan dan 11 ketetapan yang semuanya merupakan hasil-hasil daripada mahasabul luar biasa. Kemudian juga tadi hakim menanyakan tentang kenapa terjadi mahasabul luar biasa. Sudah dijawab oleh saksi kita bahwa mahasabul luar biasa itu intinya karena terjadi kebuntuan komunikasi antara pusat daerah, di mana daerah, jadi parisade daerah, provinsi terutama membuat forum komunikasi, sepakat membuat forum komunikasi, kemudian menyikapi hasil Pesamuan Agung yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 sampai 1 Juli itu, kemudian disikapi dan dibahas di Samuan 3. Itu yang dijawab oleh saksi pada tanggal 18 melaksanakan rapat koordinasi Porkom ini. Kemudian Porkom membahas tentang hasil Pesamuan Agung. Dari bahasan itu maka hasil Pesamuan Agung ditolak oleh seluruh perwakilan daripada parisade provinsi yang hadir di Samuan 3. Dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 19 ya, ada penambahan memang pada saat tanggal 19 penambahan di waktu Zoom, melaksanakan Zoom ya, karena rakor itu juga dilaksanakan melalui luring dan daring. Pada saat di Zoom ya, secara daring ada penambahan 3 lagi peserta, sehingga pada saat itu menjadilah 23. Setelah dihitung-hitung 23 itu adalah 2/3 dari jumlah seluruh parisade yang ada. Nah, pada saat itu ada yang mengembuskan bagaimana ini, kata pimpinan rakor. Kalau begitu ada yang mengusulkan dari Jawa Timur. Dia bilang mengusulkan bahwa ini kita laksanakan mahasabul luar biasa untuk menyikapi ini. Akhirnya setujulah secara aklamasi. Kami juga saksi kami menyatakan bahwa adanya eskalasi sebagai penyebab mahasabul luar biasa, ada eskalasi yang meningkat, konflik di akar rumput, yaitu terutama di basis keumatan di Bali. Di sana itu sudah terjadi konflik ya, terhadap antara tokoh Hare Krishna dengan umat Hindu Dresde Bali, sampai ada pemukulan juga kepada tokoh Hare Krishna. Kemudian penutupan jadi asram-asram itu sudah dilakukan. Jadi kondisi ini sama sekali dibiarkan oleh parisade pusat
menurut keterangan saksi, maka itulah Mahasabe luar biasa tidak terelakkan, maka terjadilah Mahasabe. Itu keterangan saksi tadi. Ini sangat mendukung terhadap bukti-bukti yang kami sampaikan kepada majelis, yang pada 2 minggu yang lalu kami menyampaikan bukti-bukti, dan ini sudah didukung. Saya tambahkan sedikit, ya kebetulan saya sebagai ketua sidang Mahasabe luar biasa, tadi juga saya menyampaikan bahwa kenapa Anda menggugat, kan ya? Kenapa menggugat? Saya melihat kenapa menggugat. Pertama, karena kami sudah mendimensionerkan. Ya, kenapa mendimensionerkan? Karena mereka itu sudah melakukan kegiatan pembiaran itu berdasarkan pasal 30 ayat 4. Berarti kita bisa melakukan Mahasabe luar biasa. Kemudian yang berikutnya, kenapa menggugat? Ya karena mereka itu sudah tidak mempunyai legal standing lagi. Karena mereka berakhir tanggal 24 Oktober. Sedangkan Mahasabe 12 mereka lakukan adalah tanggal 28 sampai tanggal 31. Udah di luar kewenangan yang mereka lakukan. Maka kami menggugat untuk itu. Saya kira itu. Tentang di Bali, jadi tidak hanya organisasi saja yang bergerak, termasuk desa adat. Artinya desa adat itu sudah masyarakat itu. Jadi semua desa adat di Bali, di seluruh kabupaten di Bali itu menolak keberadaan Sampradaya sebagai bagian dari Hindu. Jadi itu terus ya, nah, dan itu tidak pernah ditanggapi oleh PHDI Pusat 2016-2021. Saya menekankan bahwa pada tataran di bawah dan yang belum mempelajari, memahami anggaran dasar, dalam tanda kutip dianggaplah Mahasabe luar biasa itu adalah terlarang. Saya ulangi, pada tataran akar rumput yang tidak memahami dengan benar anggaran dasar yang ditetapkan di Surabaya tahun 2016 sampai 2021, dianggapnya terlarang. Padahal tidak sama sekali. Berulang kali sudah dikemukakan bahwa itu sesuai dengan pasal 30 ayat 4 anggaran dasar itu sendiri. Manakala terjadi keadaan mendesak dan untuk mengutuhkan Parisade itu sendiri. Nah, keadaan mendesak itu apa? Itu tadi sudah diceritakan baik oleh saksi fakta Prof. Nyoman maupun oleh Pak Agung Suryono. Sementara itu, kuasa hukum ke-6 tergugat, Yanto Jaya, menyangkal bahwa jumlah peserta MLB adalah 23 provinsi. Dia mengatakan yang hadir adalah 17 berdasarkan analisisnya. Hal penting yang kami dapatkan adalah tentang quorum daripada Mahasabe luar biasa itu. Pertama, berdasarkan apa yang disampaikan Prof. Nyoman tadi, ada 23 ketua provinsi ada 23 provinsi yang hadir. Dari 23 provinsi itu tidak seluruhnya ketua. Ada beberapa yang diwakilkan. Dan atas pertanyaan kami apakah itu mendapatkan surat mandat, beliau menyatakan tidak tahu. Nah, dari sini saja menurut kami dikaitkan dengan analisa kami yang lalu pada bukti mereka pada bukti P1 dan P14, di mana menunjukkan yang hadir sebenarnya bukan 23 provinsi tapi 17 provinsi. Tapi ini nanti akan kami buktikan dengan surat dukungan yang kami terima dari Presiden Provinsi dalam penyelenggaraan Mahasabe 12 yang lalu sebanyak 27 provinsi. Ini surat dukungan akan kami hadirkan sebagai bukti yang konkret. Nah, satu hal lagi dari Prof. Nyoman tadi yang kami catat adalah beliau menyatakan MLB diselenggarakan sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga PHDI hasil Mahasabe 11 tahun 2016 di Surabaya. Artinya segala sesuatu di situ harus dipatuhi. Di antaranya adalah Mahasabe luar biasa diusulkan oleh sekurang-kurangnya 2/3 Parisade provinsi di Indonesia. Usul ini karena ini dalam provinsi harus tertulis. Dan penyelenggaraan Mahasabe luar biasa itu sebagaimana sudah kami sampaikan di pasal 17 itu diselenggarakan oleh Parisade Indodama Indonesia Pusat Masa Bakti 2016-2021 dan tidak bisa pihak lain yang menyelenggarakan. Jadi artinya Mahasabe luar biasa itu tidak memenuhi korup dan diselenggarakan oleh yang tidak berhak. Dalam kesempatan yang sama,
Purnama Jaya yang saat sidang hadir sebagai saksi juga mengatakan adanya PHDI MLB ini merupakan upaya untuk mengeluarkan ajaran sampradaya keluar dari Hindu Bali, juga dari tubuh PHDI. Hanya dengan muhasabah luar biasa lah kita bisa memurnikan Hindu Bali dan mengeluarkan sampradaya dari PHDI. Kalau tanpa itu tidak akan bisa. Terbukti bahwa muhasabah 12 terlaksana karena memang kalau tidak dilakukan muhasabah luar biasa kita tidak bisa mengontrol sampai sekarang. Saya begitu, terima kasih. Lebih lanjut, Sekretaris Harian PHDI MLB Komang Priambada mengatakan bahwa dalam perkara ini bukan merupakan persoalan pertikaian antara kedua pihak, melainkan upaya menggugat sekelompok orang yang melakukan Mahasabha 12 di luar ketentuan AD/ART. Tadi dari yang Anda dengar, ini bukan masalah gugat-menggugat. Sekali lagi ya, ini adalah kita menggugat sekelompok orang yang melaksanakan apa yang disebut Mahasabha luar biasa, Mahasabha ke-12, namun sudah di luar koridor AD/ART yang ditetapkan di Surabaya tanggal 24 Oktober 2016. Kemudian mereka melakukannya di luar dari 24 Oktober 2021. Itu adalah nomor satu. Nomor dua, semeton sekali lagi, tidak ada gugat-menggugat, tidak ada mekrah. Ini ada beberapa pernyataan tokoh-tokoh yang bilang kita itu mekrah. Bukan, ini adalah jalan terbaik di sisi hukum karena segala upaya untuk melakukan rekonsiliasi tidak bisa mencapai kesepakatan. Termasuk diantaranya dipanggil oleh Pak Luhut, kita sudah, Pak Muldoko sudah, Pak TNI, Panglima TNI, maaf, termasuk 3 kali sidang sebelum sidang ini adalah pertemuan kesepakatan, namun mediasi, namun tidak pernah dihadiri oleh yang kita gugat. Jadi tidak tercapai kata sepakat, mediasi oleh negara sudah dilakukan, itu kasusnya. Jadi jangan bilang ini kita mekerah ke pengadilan, gugat-menggugat, bukan begitu. Jadi sudah semuanya kita lalui, ini jalan terbaik. Kami tetap bicara mengenai person ataupun orang, kita bersahabat, bersaudara, tapi organisasi harus kita selesaikan, selamatkan.